Manchester United versus Aston Villa. Taktik jebakan dan misi setan merah amankan 3 besar. Pertarungan sengit akan tersaji di Old Trafford akhir pekan ini saat Manchester United menjamu Aston Villa. Laga ini diprediksi menjadi momen krusial yang menentukan persaingan menuju Liga Champions musim depan. Kedua tim saat ini bersaing sangat ketat di papan atas klasemen sementara. Villa menempati posisi keempat dan hanya unggul selisih gol dari United yang berada tepat di bawahnya. Tekanan juga datang dari Chelsea serta Liverpool yang mengintai di peringkat berikutnya dengan jarak hanya 3 poin. Duel pada hari Minggu nanti dipastikan menjadi titik balik bagi kedua tim dalam perburuan tiket Eropa. Beberapa pekan lalu, skuad asuhan Unai Emery tampil sangat perkasa di posisi 3 besar klasemen. Namun, situasi tersebut kini berubah drastis dan posisi mereka mulai terancam. Penurunan performa dan absennya sejumlah pemain kunci membuat Villa kehilangan konsistensi permainan. Mereka tercatat belum lagi memetik kemenangan di Liga sejak tanggal 11 Februari lalu. Secara taktis, Emery tetap setia dengan pendekatan berani melalui penerapan garis pertahanan yang sangat tinggi. Sistem ini memaksa lawan bermain di ruang sempit melalui skema box midfield yang melibatkan bek dan gelandang tengah. Namun, strategi tersebut justru sering menjadi bumerang bagi Villa dalam beberapa pertandingan terakhir. Minimnya tekanan di lini depan memudahkan musuh mengalirkan bola ke area belakang pertahanan mereka. Kondisi ini terlihat jelas saat tim lawan berhasil mengirim umpan terobosan untuk menembus jebakan offside. Ruang kosong di belakang para bek Villa menjadi titik lemah yang mudah dieksploitasi. Pelatih United Michael Carrick tentu berambisi membawa timnya bangkit setelah menelan kekalahan dari Newcastle United. Ia memiliki beberapa pilihan menarik untuk menyusun skema penyerangan yang lebih tajam. Meskipun Benjamin Sesko merupakan pencetak gol terbanyak United sepanjang 2026, perubahan taktik tetap mungkin terjadi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memasukkan Amad Diallo ke dalam starting 11. Skenario ini akan menggeser Bryan Mbeumo kembali mengisi posisi penyerang tengah. Pendekatan taktis tersebut sebelumnya terbukti sangat efektif saat United berhadapan dengan Manchester City serta Arsenal. Mengingat Villa sering bermain dengan garis pertahanan tinggi, United bisa menerapkan trik pergerakan khusus. Penyerang dapat sengaja berdiri di posisi offside untuk memancing lawan sebelum pemain sayap melakukan tusukan dari belakang. Strategi serupa pernah sukses diperagakan oleh Liverpool untuk membuka ruang pertahanan musuh. Pemain seperti Andrew Robertson, Jeremy Frimpong, dan Dominic Szoboszlai sering melakukan lari pengorbanan demi rekan setimnya. Performa Mbeumo belakangan ini memang menunjukkan tren menurun, meski sebelumnya sempat tampil sangat tajam. Gol terakhirnya tercatat saat melawan Tottenham Hotspur, walaupun ia masih mampu memberikan 2 assist setelahnya. Perubahan posisi bermain disinyalir menjadi salah satu penyebab menurunnya produktivitas pemain tersebut. Mbeumo kini lebih sering ditempatkan sebagai pemain sayap kanan ketimbang menjadi penyerang tengah. Padahal ia memiliki koordinasi yang sangat apik dengan kapten Bruno Fernandes saat diplot di posisi tengah. Kombinasi mereka berdua terbukti efektif membuka ruang bagi Matheus Cunha, Amad, hingga Sesko. Selain faktor posisi, jadwal pertandingan yang sangat padat juga berdampak pada penurunan intensitas permainan. Tugas untuk melakukan pressing dan membantu pertahanan cukup menguras energi sang pemain. Namun, United memiliki keuntungan waktu istirahat yang lebih panjang menjelang laga kontra Villa nanti. Sebaliknya, Villa baru saja berlaga di kompetisi Eropa dan menang tipis 1-0 atas Lille pada hari Kamis lalu. Manchester United versus Aston Villa, kejutan bintang MU kritik perlakuan dan sikap klub. Harry Maguire mengklaim bahwa mantan rekan setimnya di Manchester United, Victor Lindelof, tidak mendapatkan penghargaan yang pantas selama masa baktinya di Old Trafford. Padahal Lindelof adalah pemain yang luar biasa. Pemain internasional Swedia itu menghabiskan 8 tahun di MU sebelum pergi musim panas lalu. Ia mencatatkan lebih dari 250 penampilan untuk United selama masa baktinya di klub, memenangkan Piala FA dan Piala Liga. Pemain berusia 31 tahun itu menjadi pemain reguler di tim United selama beberapa tahun, mencatatkan setidaknya 35 penampilan di semua kompetisi dalam 5 tahun berturut-turut sebelum waktu bermainnya mulai berkurang menjelang akhir masa baktinya di Old Trafford.
Lindelof bermain lebih dari 100 pertandingan bersama Maguire, dan mantan kapten United itu diminta untuk merefleksikan kemitraan mereka menjelang kunjungan tim Lindelof saat ini, Aston Villa, akhir pekan ini. Aston Villa yang kini dibela Lindelof akan mengunjungi Old Trafford pada hari Minggu mendatang. Pertandingan lanjutan Liga Inggris ini bisa menjadi laga kunci dalam perburuan tiket Liga Champions. Saya pikir Victor adalah pemain yang luar biasa, katanya kepada MU TV. Saya percaya dia tidak mendapatkan penghargaan yang pantas dia dapatkan saat bermain di klub ini. Meskipun dia jelas memainkan banyak pertandingan dan selalu bermain di bawah manajer yang hebat. Tapi dia adalah pemain yang luar biasa dan kami memiliki hubungan yang luar biasa di lapangan, ujarnya. MU finish di posisi ketiga dan kedua di Liga Premier selama masa kepemimpinan Gunnar Solskjaer, dengan Maguire dan Lindelof sebagai pilihan utama di posisi bek tengah. Ketika ditanya tentang tahun-tahun awal mereka sebagai pasangan, Maguire berkata, 2 tahun pertama saya pikir jika saya tidak salah, kami mencatatkan jumlah clean sheet terbanyak di Eropa pada tahun pertama dan mungkin kedua atau ketiga pada musim kedua. Kami mencatatkan banyak clean sheet, kami bertahan dengan baik, kami bertahan dengan bagus. Jadi saya mungkin telah memainkan pertandingan terbanyak dengan Victor, dan saya percaya hubungan kami di lapangan sekuat yang pernah saya miliki dengan siapapun, ujarnya. Perpindahan Lindelof menjadi sorotan tersendiri. Bek asal Swedia itu resmi menandatangani kontrak bersama Villa dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Manchester United berakhir pada 31 Juli 2025. Kehadirannya diyakini akan menambah kedalaman serta pengalaman di lini belakang. Menariknya, transfer ini menjadi bagian dari gebrakan Aston Villa yang berambisi mempertahankan performa konsisten dalam kompetisi domestik maupun Eropa. Curhat Manuel Ugarte soal masa depan di Manchester United dan ambisi Piala Dunia. Manuel Ugarte mengakui bahwa musim ini tidak berjalan seperti yang ia harapkan di Manchester United. Gelandang asal Uruguay itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di Old Trafford. Situasi tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai masa depannya di klub. Beberapa laporan bahkan mengaitkan Ugarte dengan kemungkinan transfer ke klub lain dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, pemain 23 tahun itu menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjaga kondisi terbaik, terutama dengan Piala Dunia 2026 yang semakin mendekat. Ugarte tidak menutup-nutupi bahwa ia ingin mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain bersama Manchester United. Namun ia memilih tetap tenang dan fokus pada persiapan pribadi. Tahun ini berbeda karena ada Piala Dunia, tentu saja, buka Ugarte. Saya sangat bersemangat memikirkannya dan benar-benar menginginkannya. Saya tahu saya tidak banyak bermain, tetapi saya sangat senang dan ingin berada dalam kondisi terbaik ketika momen itu datang. Pemain yang sebelumnya memperkuat Sporting itu menegaskan bahwa dirinya tetap menjaga kondisi fisik meski tidak selalu tampil di lapangan. Selain membahas situasinya di klub, Ugarte juga menyoroti persiapan tim nasional Uruguay di bawah pelatih Marcelo Bielsa. Ia menilai staf pelatih telah menyiapkan program dengan sangat baik. Marcelo selalu mempersiapkan segalanya dengan sangat baik, sambung Ugarte. Dia melakukannya saat Copa America dan saya pikir akan sama juga sekarang. Jadi dalam hal itu saya merasa tenang. Menurut Ugarte, persaingan yang ketat di lini tengah justru menjadi keuntungan bagi tim nasional Uruguay. Ada banyak pemain bagus di lini tengah dan persaingan itu membuat Uruguay bermain lebih baik. Ia juga menambahkan bahwa staf pelatih Uruguay terus berhubungan dengan para pemain sepanjang musim. Kami terus berhubungan dan mencoba melakukan pekerjaan tambahan, imbuh ex-pemain PSG tersebut. Nanti kita akan melihat siapa yang dipanggil untuk 2 pertandingan itu, tetapi keinginan saya adalah mencapai level tertinggi. Dalam waktu dekat, Uruguay dijadwalkan menjalani 2 laga persahabatan melawan Inggris dan Aljazair sebagai bagian dari persiapan tim. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin!